Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar subtematika mapel bahasa Indonesia, SPDP, IPS, dan PPKN. Baiklah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini sudah ada materi bahasa Indonesia, SPDP, IPS, serta PPKN. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bahasa Indonesia. Di sini Bu Sydney sudah memberikan rangkuman materinya. Yang pertama mengenai deklamasi puisi. Nah, deklamasi puisi itu berarti penyajian saja atau puisi yang disertai lagu dan gaya. Nah, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah lafal, nada, dan intonasinya. Kemudian pemenggalan kalimat. Nah, untuk pemenggalan kalimat itu ada 3 tanda. Yang pertama, tanda atau ya, di sini ada tandanya seperti ini. 1, itu artinya berhenti untuk mengambil nafas. Kemudian tanda 2 seperti ini, artinya berhenti agak lama. Kemudian tanda yang ada 3 seperti ini, dia berhenti lama. Kemudian, untuk memahami puisi dilakukan penekanan dengan tujuan membantu memudahkan kesamaan pemahaman bagi yang mendengarkan. Nah, berarti untuk memahami puisi itu kita melakukan itu penekanan ya. Nah, dengan tujuan agar pembaca itu lebih memahami. Nah, dalam pemberian penekanan digunakan V ya di sini. Nah, ada V1, V2, V3. Nah, yang satu ini artinya tekanan kata pendek sekali. Kemudian yang kedua, tekanan kata agak pendek. Yang ketiga, tekanan kata agak panjang. Kemudian ada ekspresi dalam membaca puisi. Yang dimaksudkan adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Nah, untuk selanjutnya adalah materi SPDP. Nah, pada SPDP ini di subtematika ada 3 karya yang harus kita ketahui. Yang pertama karya kolase, karya montase, dan mosaik. Nah, ketiganya memiliki perbedaan ya. Kalau karya kolase dia adalah karya seni tempel dengan komposisi berbagai bahan tempel ya, seperti bahan alam. Contohnya ada daun, ranting, dan sebagainya. Kemudian karya montase. Nah, karya seni yang dibuat dengan cara mengombinasikan gambar jadi dengan cara disusun ulang. Berarti ketika ada gambar jadi, kalian susun ulang dengan tangan kalian sendiri. Nah, kemudian karya mosaik. Nah, karya mosaik ini adalah karya seni tempel dengan mengombinasikan kepingan bahan yang disusun membentuk sebuah karya seni. Nah, kepingan ini bisa berupa kertas yang dipotong-potong ataupun kepingan keramik, kepingan kulit telur, dan lain sebagainya. Seperti itu perbedaan dari karya kolase, karya montase, dan karya mosaik. Untuk selanjutnya adalah materinya IPS ya. Nah, di sini IPS-nya adalah sumber daya alam hayati dan sumber daya alam tambang. Kalian sudah mempelajarinya di pembelajaran yang lalu. Nah, SDA hayati itu adalah berasal dari makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Flora tumbuhan, fauna hewan. Kemudian sumber daya alam tambang itu berasal dari hewan dan tumbuhan yang terkubur serta mengalami pembusukan jutaan tahun yang lalu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah PPKN. Nah, PPKN pada subtematika ini kita mempelajari mengenai agama serta hari raya yang dimiliki oleh agama tersebut. Nah, sebelumnya toleransi dalam beragama, kita sebagai bangsa Indonesia kita berhak memilih agama yang kita yakini. Itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Kalian pasti sudah mengetahui ada 6 agama yang diakui dalam Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, untuk hari besarnya sudah jelas ya. Kalau agama Islam ada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian kalau Katolik dan Kristen adalah hari raya Paskah dan hari raya Natal. Kemudian Hindunya hari raya Nyepi dan
agama Buddha adalah Hari Raya Waisak. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah agama Konghucu, yang hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Cap Gome itu adalah upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih. Nah, itu saja materi pada pagi hari ini. Silakan disimak video dari Bu Zidni. Sekian penjelasan dari Bu Zidni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.